Ngaji bareng Mbah Maman. Alhamdulillahi hamdan katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, semakin kita bersyukur, semakin baik amal ibadah kita dan semakin meningkat. Semoga rasa syukur ini akan senantiasa menjadi spirit terbesar kita untuk menghadirkan kebaikan dimanapun kita berada. Salawat disertai salam senantiasa kita sampaikan kepada manusia pilihan sepanjang zaman, Rasulullah SAW, yang telah berjasa besar membalikkan kehidupan manusia dari keadaan jahiliyah menuju kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, di bawah naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu mempertahankan estafet perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga kita layak dan berhak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya generasi terbaik adalah generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh generasi setelahnya dan begitu seterusnya. Kebaikan generasi di era Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditandai dengan hadirnya manusia-manusia terbaik dari berbagai aspeknya: akidah, ibadah, akhlak, kepemimpinan, kejujuran, tawadhu, zuhud, dan sifat-sifat mulia lainnya. Mereka mampu karena mereka berhak mendapat kehormatan berupa sebutan radhiyallahu anhum, orang-orang yang diridhoi Allah, yang merupakan gelar tertinggi sepanjang zaman, dan tiada balasan lain bagi mereka yang telah mencapai gelar tersebut melainkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Hadirin rahimakumullah, karakteristik yang sangat menonjol dari generasi terbaik umat ini, seperti yang disepakati oleh mayoritas musafir, adalah kesiapan sekaligus kesigapan mereka untuk melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketulusan, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya tentang mereka pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Baqarah ayat 207, yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menjual dirinya semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Di ayat ini Allah berbicara tentang kebaikan yang sangat tinggi kedudukannya, yaitu mengorbankan jiwanya dalam rangka memenuhi perintah Allah semata-mata demi meraih anugerah ridhonya.
untuk meraih sesuatu yang sangat besar nilainya, tentu memerlukan ujian. Dan ujian itu merupakan sebuah keniscayaan agar benar-benar terbukti dan teruji ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tulus ikhlas demi meraih ridhonya. Di antara ujian tersebut adalah ada 3 hal. Yang pertama, ujian dalam bentuk apa yang Allah kehendaki terhadap pada alam semesta. Sejauh mana kita tetap yakin bahwa seluruhnya yang terjadi pada alam semesta yang berakibat baik ataupun buruk terhadap kehidupan kita merupakan batu ujian untuk membuktikan loyalitas kita yang tinggi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak ridho dengan fenomena alam seperti banjir, kebakaran, bencana alam, gunung meletus dan lainnya, maka sampai disitulah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana mungkin kita termasuk orang yang diridhoinya apabila kita sendiri tidak ridho terhadap seluruh kehendak Allah dalam alam semesta ini. Adapun hal yang kedua adalah ujian dalam bentuk apa yang Allah kehendaki terjadi pada diri kita. Kita harus selalu yakin, bahkan tambah bersyukur bahwa yang menentukan segala yang terjadi pada diri kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pasti terbaik, paling bernilai maslahat, paling memberikan keberkahan dan sebagainya. Karena tidak mungkin Allah memiliki kepentingan apapun dalam menentukan takdir bagi hamba-hambanya, karena memang sejatinya Allah tidak membutuhkan makhluknya. Justru sebaliknya, makhluklah yang sangat berkepentingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak akan pernah menzalimi mereka, hamba-hambanya, tetapi mereka sendiri yang berbuat zalim. Quran surat Al-Ankabut ayat 40. Sangat tidak tepat jika yang menentukan bukan Allah, karena jelas sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan sangat tidak subjektif, seperti yang terjadi dalam menentukan pejabat di instansi atau departemen, selalu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor kepentingan dan keuntungan lainnya. Subhanallah, apa yang terjadi pada diri kita adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kita, baik dunia dan pastinya akhirat kelak. Dalam hal ini Allah memberitahukan hikmah atau seluruh yang terjadi pada alam semesta dan pada diri manusia dalam satu firman-Nya. Dan musibah apa saja yang terjadi di muka bumi ini dan yang menimpa kalian, melainkan seluruhnya termaktub dalam Alkitab. Sebelum kami menciptakan, sesungguhnya hal itu demikian adalah mudah bagi Allah, agar kalian tidak cepat berputus asa atas apa yang luput dari kalian. Demikian juga agar kalian tidak menyombongkan diri terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Dan Allah tidak mencintai setiap orang yang bangga lagi menyombongkan diri. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22 dan ayat 23. Hadirin rahimakumullah. Adapun yang ketiga adalah ujian untuk menguji apakah kita layak mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui apa yang Allah tuntut dari kita untuk dilaksanakan. Semakin banyak perintah Allah yang mampu kita hadirkan, berarti semakin besar peluang kita meraih ridhonya. Namun sebaliknya, semakin lamban sedikit yang mampu kita laksanakan dari syariat Allah, berarti semakin kecil peluang tersebut. Oleh karenanya, secara korelatif Allah menyebutkan setelah ayat 207 surat Al-Baqarah adalah perintah kepada orang-orang yang beriman agar mengikuti Islam secara totalitas,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Masuk Islam secara totalitas artinya kepatuhan yang total terhadap seluruh perintah Allah dan seluruh larangannya. Di sini kesungguhan kita dalam berislam akan senantiasa diuji, dan layaknya sebuah ujian pasti merupakan sesuatu yang tidak kita sukai dan bisa jadi berat untuk melaksanakannya. Bahkan ujian terkadang dalam bentuk bantuan dengan kesenangan dan keinginan kita. Siapapun kita, tentu kita berharap dapat meneladani mereka yang telah tercatat sebagai orang yang sukses dunia dan akhirat, dengan bukti bahwa mereka mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang hidup hingga wafat mereka. Mereka telah membuktikan diri bahwa untuk meraih ridho Allah membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Namun balasan yang diperuntukkan juga sesuai dengan kepenatan, keprihatinan, dan keberatan yang pernah mereka jalani. Mudah-mudahan kita mampu mencontoh kebaikan-kebaikan mereka hingga kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya dalam keadaan mendapat ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.